Oke, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk sesi pemaparan materi oleh ketiga narasumber. Untuk yang pertama, pemateri kita adalah Bapak Eko Sulistyo MT. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa prestasi-prestasi beliau yang sudah sangat baik sekali begitu ya. Beliau adalah seorang dosen teknik elektro, di mana beliau menamatkan pendidikan S1-nya adalah dari Universitas Sriwijaya, kemudian S2-nya dari Institut Teknologi 10 November. Beliau adalah wakil direktur 3 kita, begitu. Kemudian beliau ini sangat banyak sekali karya-karya yang sudah dihasilkan. Mulai dari tahun 2013 sampai saat ini beliau mendapatkan beberapa pendanaan baik dari internal Polman Bubble maupun dari PD Dikti begitu ya. Jadi beliau sangat inspiratif sekali dan beliau ini saya akui begitu ya, sangat-sangat hebat sekali begitu ya. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari beliau, yaitu Bapak Eko Sulistyo MT. Kepada Bapak dipersilakan. Saya berdiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati narasumber kita ini Pak Robert, Pak Riki, Ketua P3KM Pak Indra, Bapak Ibu dosen di Polman Bubble dan adik-adik sekalian yang di Polman Bubble. Kemudian yang terakhir itu yang paling penting itu panitia. Dengan adanya panitia ini kita bisa menyelenggarakan acara SNITT tahun 2025. Waktunya sangat singkat ya Bu ya. Berapa menit Bu? 15 menit Pak. 15 menit. 20 menit boleh Pak. 20 menit. Oke, langsung aja. Oh bisa. Saya mau menyampaikan temanya ini peran teknologi dan inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah di Provinsi Bangka Belitung. Lanjut dek. Nah, ini adalah saya kutip dari BPS, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2003-2024. Jadi kalau kita lihat adik-adik, mungkin adik-adik sangat belum familiar ya dengan BPS, tapi data-data ini merupakan data yang memang harus kita lihat apakah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bangka Belitung itu bagus atau baik-baik aja atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2003-2024, kalau kita simpulkan bahwa perekonomian Bangka Belitung itu sangat turun sekali. Dan 2024 adalah puncak dari pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Jadi sering gubernur kita menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu tidak baik-baik saja. Itu artinya apa? Bahwa pendapatan atau PDRP yang ada di Bangka Belitung itu tidak bagus. Ciri-cirinya apa? Kalau kita lihat kontribusi output dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ada industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertambangan dan penggalian, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, sebenarnya yang paling menonjol dari output atau PDRP yang diinginkan oleh Bangka Belitung adalah dari industri pengolahan. Itu hampir 20,44%. Itu artinya apa? Bahwa pengolahan yang ada di Bangka Belitung itu sangat bagus untuk dikembangkan. Apa industri pengolahan itu? Industri pengolahan itu adalah industri-industri yang dari bahan mentah untuk dijadikan bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Jadi intinya kemana? Ke hilirisasi. Contohnya kalau timah itu kemarin hanya produknya itu produk mentah. Bagaimana produk timah itu dan turunannya itu bisa dibuat sesuatu yang lebih menjadi, maksudnya apa? Harganya bisa ditingkatkan. Yang kedua karet, perikanan dan lain-lain. Kemudian yang kita posisikan yang nomor 5, pertambangan dan penggalian, sebenarnya hanya 8,78%. Kenapa?
di Bangka Belitung begitu pertambangannya itu turun, ekonomi kita itu rendah. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat nilai dari 8,78% itu dinilainya dari ekspor timah ke negara lain dalam bentuk setengah jadi maupun jadi. Tetapi yang tidak tercatat itu banyak. Contohnya apa? Tambang konvensional. Jadi kalau lihat-lihat adik-adik lihat, begitu tambang itu tidak bagus, apa yang terjadi? Semua yang ada di bubble ini langsung turun, daya ekonominya turun dan sebagainya. Mulai dari pekerjanya ya, kalau kita lihat pekerja di Bangka Belitung itu di masyarakat itu banyak larinya ke industri pertambangan, jadi ke TI kemana, itu semuanya larinya ke sana, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pertambangan. Jadi kalau pertambangannya rusak, ya semuanya ikut juga. Nah, bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya bertumpu pada pertambangan. Kemudian kalau kita lihat adik-adik, serapan tenaga kerja, kita lihat nomor 1 itu tetap di pertanian, kehutanan, perikanan. Itu hampir 24,91%. Makanya di Polman Bubble itu salah satu kemarin pengembangan dari Polman Bubble itu bagaimana? Kita ikutin potensi daerah, maka prodi-prodinya yang kita buka itu intinya larinya mengarah ke sana. Supaya apa? Supaya nanti pada saat lulus bisa terserap di daerah. Yang kedua adalah pertambangan besar dan eceran, dan yang ketiga adalah pertambangan dan penggalian, itu hampir 15,3%, dan berikutnya konstruksi itu 4,48%. Oke, lanjut. Nah, dari segi kekayaan, potensi ekonomi strategisnya itu kalau kita lihat itu ada 5 besar di Provinsi Bangka Belitung. Satunya apa? Pertambangan timah. Yang kedua apa? Perikanan laut dan tawar. Jadi perikanan laut dan tawar itu apa? Perikanan laut itu adalah perikanan yang ditangkap di laut. Di laut itu dari nelayan kebanyakan. Kalau tawar ini adalah budidaya yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin tahun-tahun yang dulu mungkin kalau perikanan ini tidak begitu bagus ya untuk tawar ya, karena kebanyakan dari masyarakat Bangka Belitung itu banyak menilai bahwa makan ikan itu yang dinamakan makan ikan ya makan ikan laut gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya kedatangan dari luar ya, orang luar atau apa, itu banyak sekarang nila, lele, patin dan sebagainya yang sekarang menyumbang perekonomian Bangka Belitung. Sehingga banyak sekali sekarang masyarakat yang sudah membudidayakan yang nomor 2 ini yang untuk tawar. Yang ketiga pariwisata bahari. Pariwisata bahari itu apa? Pariwisata untuk laut. Karena pariwisata kita ini sebenarnya tidak kalah dengan pariwisata yang ada di luar. Jadi kalau Anda lihat adik-adik ya, kita merupakan 10 destinasi yang diminati sebenarnya, yang paling bagus di Indonesia. Ini bukan kata Bapak ya, itu kata Menteri Pariwisata. Salah satunya mana? Di Belitung. Jadi Anda lihat di Tanjung Kelayang itu bagus sekali, di Sungai Liat, di Matras, Tanjung Pesona, itu semuanya bagus. Cuma pengelolaannya itu yang belum maksimal. Jadi kalau dimaksimalkan itu penyumbang perekonomian bubble. Yang keempat pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan itu apa? Pertanian dan perkebunan. Berarti kalau kita bicara perkebunan pasti adik-adik ingat itu apa? Sawit. Padahal di perkebunan itu ada yang dulu mendunia dari Bangka Belitung. Itu apa namanya? Lada putih. Lada kita ini dulu itu sangat berjaya dan tidak ada lawannya. Pedas, ya. Kemudian kualitasnya bagus dan tidak dicampur macam-macam. Tapi sekarang Anda lihat adik-adik, potensi yang sekarang. Kemana ladanya coba? Jadi kalau kita tanya ke kampung, kemana ladanya Pak? Diganti sawit, ya. Diganti TI, ditambang timah, tidak ada lagi sekarang. Padahal perkebunan itu atau pertanian yang lada itu sangat berpotensi. Lainnya lagi apa? Kalau mungkin yang di pertanian mungkin banyak juga yang harus kita kembangkan. Salah satunya apa yang lainnya lagi? Mungkin hortikultura, ya banyak. Jadi itu yang perlu dimanfaatkan potensi daerahnya itu supaya menaikkan PDRB. Yang kelima, UMKM berbasis lokalitas. Artinya apa UMKM ini? UMKM ini sebenarnya adalah penyumbang yang tidak ketara tapi bagus untuk dikembangkan. Kenapa? Dulu kita ingat ya, pada saat krisis moneter
atau krisis seperti kayak pandemi atau apa, UMKM itulah sebagai penolongnya. Kenapa? Ya karena UMKM itu tidak memerlukan biaya yang besar. Masyarakatnya juga masyarakat lokal. Tetapi pemanfaatannya sekarang untuk peningkatannya tidak maksimal. Nanti kita tunjukkan kepada adik-adik bagaimana supaya UMKM itu bisa menjadi leading sektor ya di bidang potensi ekonomi daerah. Terus lanjut. Apa peran teknologi dan inovasinya? Kalau kita lihat dari sektor pertambangan yang sudah kita ini contoh aja adik-adik ya. Misalnya kita pembuatan sistem pemantauan digital dan sistem informasi geospasial atau GIS untuk penambangan. Kenapa ini kita buat? Jadi penambangan yang ramah lingkungan itu adalah penambangan yang diinginkan oleh rakyat. Coba adik-adik lihat sekarang. Berapa banyak konflik yang ada di daerah kita itu kebanyakan dari pertambangan. Nggak usah jauh-jauh, di sebelah sini aja ya. Di dekatnya masjid sini aja Anda lihat adik-adik. Itu semuanya memang kalau dari segi ekonomi memang meningkat ya. Masyarakatnya bekerja, kemudian ada pajak masuk ke daerah. Tetapi dampak dari pertambangan itu yang menjadi PR bagi kita. Makanya kita harus punya teknologi yang ramah lingkungan. Salah satunya apa? Ya kita lihat dipantau secara digitalnya. Kemudian yang kedua, reklamasi tambang dengan pendekatan ekonomi produktif seperti perikanan kolong dan agrowisata. Nanti Bapak kasih contoh yang penelitian Bapak mengenai perikanan budidaya yang ada di kolong nanti bagaimana itu. Reklamasi tambang ini sangat penting sekali. Kenapa? Adik-adik lihat aja seperti kayak di di daerah kita di Danau Biru ya, di mana arah ke Nibung itu. Besar sekali itu tambangnya itu. Ya kan? Sampai di situ warnanya sampai biru. Kenapa? Saking dalamnya. Siapa yang mengreklamasi itu coba? Enggak ada. Kalau kita lihat di pesawat, lubang semua itu kita lihat ya. Itu berapa banyak kolong yang ada di situ? Ribuan. Nah sekarang dengan adanya kolong-kolong itu bagaimana supaya pemanfaatannya lebih maksimal? Belum maksimal kita. Salah satunya memang yang sudah kita usahakan itu apa? Lewat pariwisata. Dan yang kedua, yang paling memungkinkan adalah penggunaan kolong itu untuk budidaya ikan air tawar. Nanti saya tunjukkan bagaimana pariwisata air tawar itu bisa menjadikan perekonomian bubble itu meningkat. Yang sektor perikanan ini juga ada yang namanya kita buatkan bisa sistem monitoring pH sistem monitoring pH, suhu dan kadar oksigen di kolong tambang untuk budidaya ikan berbasis Internet of Things IoT. Ini mungkin Bapak kasih contoh ini penelitian Bapak juga. Yang ini merupakan salah satunya bagaimana kolong yang dijadikan perikanan itu harus melalui proses. Kenapa? pH-nya harus stabil. Kalau pH-nya tidak stabil bagaimana? Mati ikannya. Ikannya mati, tidak bisa besar, badannya tidak bagus, kepalanya yang besar ya. Ininya badan-badannya kecil kayak gitu. Kemudian tidak mau makan, yang terakhir banyak mati. Makanya perlu apa? pH-nya harus stabil. Nah, pH-nya harus stabil bagaimana? Kita harus punya alat. Tidak mungkin tiap hari kita itu ngetes pH di dalam kolong itu tidak mungkin. Jadi kita harus punya peralatan. Salah satunya alatnya itu ini. Kemudian yang kedua, sistem pemberian pakan secara otomatis. Kenapa? Nah, kalau kolongnya udah besar, masa tiap hari kita ngasih makanan secara manual? Tidak. Kalau kolongnya sampai 10, sampai 100, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus punya alatnya. Alatnya kita letakkan di dalam kolong itu. Nanti kita setel berapa waktunya, berapa banyak takarannya atau kilogramnya, nanti dia keluar sendiri. Nah, kalau sudah habis dia ngasih tahu ke kita. Nah, sederhana kan? Ya. Terus sektor pariwisata. Nah, di dalam sektor pariwisata kalau kita lihat yang kurang ini ya, ini dari diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan sebelumnya, salah satunya itu tidak ada promosi. Promosi wisata di Bangka Belitung itu tidak maksimal. Coba adik-adik lihat contohnya. Misalnya adik-adik ini pergi ke Belitung. Mungkin adik-adik tidak tahu wisata di sana itu bagaimana. Tidak ada. Coba kita lihat di Bali, di NTB. Itu sangat
bagus promosinya. Kalau kita enggak. Jadi kalau kita ke sana hanya sekali aja. Setelah tahu, apakah mau lagi kita jajak ke sana? Tidak. Nah, itu menjadi PR. Apa yang biasanya menjadikan hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah apa? Penanganan pariwisata, tempat pariwisata tidak maksimal. Bagus tapi tidak tertata. Kemudian orang-orangnya masih belum paham tentang pariwisata. Dan itu yang menjadikan sebab pariwisata kita itu tidak maju. Tahun 2008 pada saat Laskar Pelangi itu muncul, Anda lihat adik-adik, Belitung itu kayaknya orang yang belum tahu ingin ke sana semua. Sampai penerbangan itu sampai 13 kali ke Belitung, bayangkan aja. Sekarang tinggal 2 kali. Artinya apa? Penumpang yang mau ke Belitung ke sana atau pelancong-pelancong yang mau ke sana itu tidak begitu banyak artinya. Ciri-cirinya apa? Ya Anda lihat hunian hotel itu tidak penuh. Itu yang menjadikan pariwisata ini menjadi hal yang harus ditingkatkan. Kemudian mungkin aplikasi informasi destinasi dan transportasi lokal ini yang belum tertata. Ini mungkin tugasnya program studi TRPL ini ya yang nanti mengembangkan. Yang ketiga adalah branding pariwisata berbasis budaya lokal dan ekowisata. Ekowisata itu artinya apa? Desa-desa tempat wisata yang harus dikembangkan. Jadi desa-desa itu memacu supaya pariwisata itu ke sana. Misalnya pariwisata di Nameng. Di Nameng itu apa? Mungkin ada pertanian, ada padi. Mungkin di sana ada tari-tariannya, ada makanannya apa. Itu menjadi antusias supaya si pariwisata itu mau ke sana. Kemudian UMKM dan ekonomi kreatif. Banyak UMKM kita dan ekonomi kreatif kita ini sudah bagus sebenarnya. Tetapi kenapa tidak begitu booming? Salah satunya apa? Pemanfaatan marketplace-nya. Mungkin lebih ke mana? Ke marketingnya, strategi marketingnya mungkin. Mungkin tidak kenal Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Bayangkan aja, di Jakarta sana, di Glodok atau di Tanah Abang, Anda lihat, sekarang udah kayak kuburan itu. Kenapa? Ya enggak ada lagi orang beli. Orang ke sana ngapain sekarang coba? Jadi kalau kita beli baju enggak perlu lagi. Buka Tokopedia, tinggal buka namanya sarung, udah keluar sarungnya, cap gajah, cap apa, keluar semua di situ kan. Begitu juga makanan. Jadi kalau makanan kita ini semuanya kemplang apa, masukin ke situ. Mungkin tidak dijual ke Pangkal Pinang, ke Belinyu, tidak. Dijualnya ke Bali, ke Papua, kemana. Itu yang perlu kita tingkatkan. Siapa yang meningkatkan? Ya adik-adik ini. Mungkin sebagai lulusan dari Polman Babel. Kemudian yang kedua, pengembangan produk khas Babel berbasis bahan lokal. Ini yang belum ditingkatkan. Contohnya lada. Lada itu seingat saya dari dulu terkenal. Tapi penjualannya bagaimana? Masih manual. Yang kedua tidak tidak dikemas lagi ke dalam bubuk-bubuk atau nama. Coba Anda lihat. Misalnya namanya ladaku, produk Babel. Nah, tidak ada. Sehingga bisa dipasarkan ke semua. Kerupuk kemplang yang sudah Bapak bahas tadi. Timah, kerajinan timah, mati suri. Timah itu bagus, timah itu. Coba kita ke Jogja. Anda lihat di situ. Ada bambu. Bambu aja itu kalau kita produk untuk apa aja, semuanya beli. Bambu padahal. Enggak timah, bukan timah, bambu coba. Itu contoh-contohnya apa? Contoh-contoh produk kreatif yang harus kita tingkatkan. Kita punya kopiah resam. Kopiah resam itu bagus. Tapi kenapa tidak booming? Karena masyarakat kita ini salah satunya marketingnya enggak ada, Pak. Kalau saya buat banyak-banyak siapa yang mau beli? Kemudian yang kedua, Pak, tenaga kerja kita mahal. Kenapa tenaga kerja kita mahal? Karena tidak konsen ke situ. Dia membandingkan dengan timah, akhirnya apa? Ya mati, tidak terlalu bagus. Kemudian packagingnya inovatif dan penguatan merek lokal. Ini yang paling penting, dikemas, dibagusin, itu yang belum tertata di kita. Oke lanjut. Nah ini contoh penelitian Bapak yang sekarang di 2025 yang didanain oleh LPDP. Nilainya lumayan banyak, kemarin Bapak ajukan 500 juta, disetujuin 380 juta ini. Ini bukti bagaimana saya mencari, kita tim penelitian untuk mencari tema
ke inovasi daerah. Bagaimana peningkatan inovasi daerah dengan teknologi yang kita kasihkan bisa meningkatkan produktivitas. Ujung-ujungnya apa? Ya peningkatan dari UMKM tadi meningkat. Masih lama Bu ya? Berapa menit lagi Bu? Sebentar Dek, yang tadi Dek. Nah, salah satunya apa? Pemanfaatan kolong tambang timah untuk budidaya ikan air tawar. Itu aja judulnya. Kenapa? Kolong di Bangka Belitung banyak, pemanfaatannya tidak begitu maksimal. Saya coba pemanfaatannya satu aja. Apa caranya? Saya manfaatkan ke budidaya ikan air tawar. Nah, ikan air tawar kenapa tidak diminatin oleh di Bangka Belitung ini? Kenapa? Senengannya apa? Mancing di laut. Kemudian dia ngambil ikan di bagan. Setelah kita tanya, salah satunya apa? Makanan untuk budidaya itu mahal. Bagaimana caranya murah? Bikin sendiri. Kalau tidak bikin sendiri tidak bisa. 1 kilo 14.000 ininya. Jualnya tidak begitu bagus. Orang Bangka Belitung itu Pak, adik-adik, kalau misalnya untungnya sedikit, malas dia. Mendingan saya ngelimbang timah Pak katanya. Nah, tapi dengan adanya ini mungkin minat. Kita rubah 14.000 itu jadi setengahnya. Jadi 7.000. Bagaimana caranya? Kita bikin alat ini, alat pengaduk bahan pelet, alat pembuat pelet ikan, mesin penepungnya. Ada 3 pembuatan pelet. Kenapa kayak begitu? Ternyata kita lihat ya, ikan Bangka Belitung yang kecil-kecil itu tidak dimanfaatkan, enggak, dibuang aja Pak. Jadi harus kita manfaatkan. Bagaimana? Kita beli murah, sekilonya cuma 5.000, kadang-kadang 3.000. Kita enggak bisa 3.000 Pak, beli 1 karung, murah, dikeringkan. Setelah dikeringkan dimasukkan ke mesin penepung. Ditambahin apa? Kita ada bungkil sawit. Bungkil sawit ada, murah bungkil sawitnya di kita ini. Kemudian ada juga dedak yang tidak dimanfaatkan. Campur 3 itu. Kita tes ke lab. Alhamdulillah proteinnya sama dengan yang ada dijual di pasaran. Nah, itu rencananya. Nah, sekarang kalau misalnya harganya 5.000 produksinya ya, kita jual 7.000, 6.000 lah anggap aja. Kita jual ke ke budidaya ikan tawar itu 1.000 aja untungnya. Kalau 1 ton berapa? 1 juta. Nah, sekarang orang yang budidaya ikan air tawar ini sekarang udah banyak. Tetapi alangkah sedih kita lihat ya. Anda budidaya lele, kita lihat yang diberi makannya apa? Usus ayam, ya. Ayam-ayam mati ya. Cobalah. Itu karena edukasinya terhadap mereka itu tidak ada. Padahal fungsi kita ini sangat banyak. Terus nah, ini ada mesin pemberi pakan ikan otomatis. Ini Bapak bikin. Apa bedanya yang ada di pasaran? Yang ada di pasaran itu tidak bisa membuang ini pakan itu dengan rentang sampai 6 meter. Tidak bisa. Cuma 4 meter, 3 meter cuman. Kemudian ringnya itu tidak bisa kita atur. Sudutnya tidak bisa kita atur. Kalau yang ini bisa kita atur. Mau berapa kita? Mau 6 meter, 5 meter, 4 meter bisa. Jadi teknologi itu. Kemudian yang kedua, punyaan kita ini salah satu keunggulannya apa? Dia bisa mendeteksi semua pakan dan terkoneksi dengan website. Kita koneksikan dengan website. Jadi semuanya nanti terikut di situ. Pakannya habis berapa, ininya berapa, semuanya. Terus nah, kemudian yang terakhir adalah mesin monitoring kualitas air kolong bekas tambang timah. Artinya apa? pH, suhu, ya, kandungan logam berat, semuanya kita periksa di situ dan semuanya terikut di sana. Sehingga apa? Kemungkinan petambak atau petani budidaya ikan air tawar itu sudah mengetahui berapa kira-kira kandungan yang ada di air, sehingga semacam tidak bisa sembarangan ya. Kemudian ada netralitasnya itu sudah ada untuk pH-nya supaya terkontrol. Dan semuanya ini sama pemakannya. Coba terus kita masukkan ke web. Ini yang kita buat ini. Namanya apa? Web psikolog namanya. Web psikolog ini adalah semua informasi mengenai kolong itu kita masukkan informasinya ke sini. Jadi semuanya ke situ adik-adik. Jadi ini rencananya nanti kita patenkan, ada 3 paten yang kita keluarkan dari sini supaya nanti kedepannya Polman Babel punya produk unggulan. Salah satunya
ini ya, pemberi pakan ikan otomatis, kemudian monitoring suhu semuanya, kemudian yang ketiga adalah kita punya website. Mungkin itu aja Adik. Terus ya ini keluarannya. Terus ya terima kasih. Mungkin itu aja karena sangat singkat sekali. Terima kasih adik-adik, Bapak Ibu yang sudah melihat tayangan kami ini. Oke, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali, beri tepuk tangan untuk Bapak narasumber kita, Bapak Eko Sulistyo MT. Wah, inovasinya sangat hebat sekali ya teman-teman mahasiswa ya dan para undangan semua. Jadi dari materi Bapak Eko Sulistyo tadi membuka wawasan kita bahwasanya di Bangka Belitung ini potensi daerahnya itu banyak yang masih bisa dikembangkan begitu ya. Jadi ada sektor pertambangan, perikanan laut dan perikanan air tawar, kemudian sektor pariwisata, kemudian perkebunan dan pertanian serta UMKM. Nah, jadi dari paparan Bapak Eko Sulistyo tadi ada inovasi yang sudah dikembangkan dan sudah diciptakan oleh beliau dan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah di Bangka Belitung ini. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Bapak Eko Sulistyo. Baik, untuk selanjutnya paparan materi yang kedua itu narasumber kita adalah Bapak Robert Napitupulu MT